Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty God and loving Heavenly Father, we begin by committing this day entirely into your hands. Ya Allah, kami yang maha besar dan yang sangat mengasihi kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Thank you, Lord, that you are the same yesterday, today, forever. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sama baik kemarin, hari ini maupun hari yang akan datang. You are faithful, Lord, you change not. Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah. And it is in this confidence that we come into your presence this morning. Dengan keyakinan seperti inilah kami datang kepadamu pada pagi hari ini. We come, Lord, with our hearts open to you. Kami datang kepadamu dengan hati terbuka. Thank you, Lord Jesus, you are here in our midst too. Kami berterima kasih kepadamu karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. We pray all these things in your Son's precious name. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. I'll ask my brother Augustinus here to begin by reading Revelation chapter 1, verse 1 to 6. Mari kita bersama-sama melihat Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita daripada dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Greetings from alumni, friends in Singapore. Good morning. Salam dari semua saudara-saudara alumni yang berada di Singapura. I think one of the very interesting developments, happenings in East Asia is that increasingly graduates realize they have great responsibilities before God. Ada satu hal yang perkembangan yang sangat menarik sekali di Asia Timur saat ini, yaitu kesadaran alumni untuk tanggung jawab mereka di dalam pelayanan Tuhan. Last year I was in Korea. I was asked to go there to speak to the National Graduates Conference. Tahun yang lalu saya berada di Korea Selatan, di mana saya diminta juga menjadi pembicara untuk camp alumni di Korea. And there they were, I think maybe 2 times your number, and they had come together specially to see what God wanted them to do through their lives. Jadi jumlah mereka memang ya 2 kali lipat dari yang kita yang hadir di sini, dan di kalangan conference itu adalah mereka ingin sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi mereka dalam hidup mereka. They wanted to be effective witnesses for Jesus Christ in their profession, in their working life. Mereka ingin menjadi saksi Kristus yang efektif di dalam profesi mereka, di tempat pekerjaan mereka masing-masing. In family life, in their own nation. Di dalam keluarga mereka dan juga dalam negara mereka.
in the churches, in mission outreach, di dalam gereja dan juga di dalam misi. and also to see how they could continue to support student ministry. Dan juga melihat semangat mereka yang terus-menerus mendukung pelayanan mahasiswa. When I see from Korea, Japan in the north, down here now to Singapore, Malaysia and Indonesia, I realize that, thank God, there are people who, after they finish the studies, they still want to witness for Jesus Christ. Saudara, satu hal yang sungguh-sungguh saya syukuri kepada Tuhan adalah mulai saya melihat dari Jepang, Korea, terus turun ke Singapura, Malaysia, kemudian ke Indonesia ini, adalah adanya orang-orang yang setelah mereka lulus dari perguruan tinggi masih rindu sekali untuk menyaksikan Yesus di dalam hidup mereka. Your country is developing very rapidly. Kalau saya melihat negara Anda, Indonesia, negara kita ini perkembangannya sangat cepat sekali. And the future growth of any country depends upon the people who have been trained and graduates coming out and making their contribution. Masa depan daripada negara ini adalah tergantung daripada mereka yang saat ini dilatih dan terlatih yang akan memberikan kontribusinya. Same way too, the future of the Lord's work, His church, the people of God, calls upon all of us who have been trained, who have received much blessing in student days, to give ourselves in service to Jesus Christ. Dan demikian pula halnya dengan gereja, bahwa melalui orang-orang yang dilatih pada saat ini, maka kita dapat memproduksi atau mencetak orang-orang yang dapat memberikan dirinya untuk melayani Yesus Kristus. And so when your committee sends me an invitation some time back, I had no hesitation whatsoever in saying, yes, I'd like to come and learn from you and to be blessed too in your presence. Jadi ketika panitia meminta saya sama sekali tidak ragu-ragu untuk mengatakan, ya, saya akan datang, dan saya berharap di dalam konferensi ini saya bisa belajar bersama-sama dengan Anda, belajar dari Anda, dan bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Now you have asked me to speak from the letters to the 7 churches. Saya diminta untuk bicara dari surat kepada 7 jemaat. Really, when we use this term, we are referring to the entire book of Revelation. Kalau kita melihat tema ini sesungguhnya kita harus menunjuk pada seluruh kitab Wahyu. But obviously, we cannot go through this whole book. It is beyond what time we have and beyond my capacity too. Jadi karena waktu kita dan juga mungkin ya karena kesempatan yang ada dan kemampuan yang ada, kita tidak mungkin menyelesaikan seluruh buku ini. We will be focusing attention especially on chapter 2 and 3 because it is here that the peculiar problems, the characteristic of these individual churches are mentioned. Jadi kita akan konsentrasi pada pasal 2 dan pasal yang ketiga, karena dalam pasal 2 dan 3 inilah kita sungguh-sungguh melihat catatan yang sangat khusus sekali tentang gereja-gereja ini. Now even with just 2 chapters, to try to complete and do justice to all the letters to the churches will be quite difficult. Jadi bahkan hanya 2 pasal ini pun juga sudah merupakan kesulitan sekali pada kita untuk sungguh-sungguh menentukan tentang gereja-gereja yang kita bahas ini. Many years ago, I spoke to my own church and on the letters to the 7 churches, and it took me 1 year to finish. Jadi berapa tahun yang lalu ketika saya mengkhotbahkan tentang 7 jemaat ini, saya ambil waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Never mind, I know you'll want to go back by Sunday. Ya, tidak apa-apa, kan Anda akan pulang hari Minggu. So there are 2 things I want to say. First of all, certain passages have been prepared and questions asked for your quiet time. Jadi yang perlu saya beritahu bahwa beberapa pasal itu sudah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk dipakai dan dibahas di dalam saat teduh kita masing-masing. It will be a very big help if you read through those passages, that passage each morning, and reflected on the questions there. Itu sangat menolong sekali jika Anda sungguh-sungguh membaca pasal-pasal ini dan kemudian merefleksikannya dari pasal-pasal tersebut. Because for those passages that have been listed for your quiet time,
I don't think I'll spend that much time in going through the details. Karena pasal-pasal yang diberikan untuk Anda pakai nanti dalam saat teduh, tidak begitu banyak waktu yang saya pakai untuk mempersiapkannya. So I can spend more time in the other churches not required in your early morning reading. Jadi saya sungguh-sungguh mengkonsentrasikan kepada beberapa bagian tentang gereja ini dan tidak mengkonsentrasikan pada apa yang sudah dibahas untuk saat teduh. The second thing is that even with the churches we will be looking at, the 7 churches, quite obviously we can only draw attention on the major themes that are there. Bahkan gereja-gereja yang kita akan bahas juga nanti di dalam Efesus ini juga, kita tidak akan mungkin membahas seluruhnya. Kita hanya akan mengambil beberapa tema utamanya. Now, you and I know that the book of Revelation is not an easy book. Anda sudah tahu bahwa buku kitab Wahyu ini bukan kitab yang mudah. One might even say a very funny book, very unlike the other books in the New Testament. Ada yang mengatakan ini buku ini sangat lucu kadang-kadang dan merupakan satu buku yang aneh bahkan dalam Perjanjian Baru. There are very strange animals that we don't see in Indonesia or any part of the world. Jadi sebagai contoh misalnya di situ ada binatang-binatang yang sangat aneh yang they exist only in the imagination. Ya, itu ada, itu hanya hadir atau ada dalam imajinasi kita. They are very complicated numbers, 144,000. Jadi angka-angka yang di situ juga sangat membingungkan. There are also all kinds of colors and noises made and movements here and there. Jadi kita melihat misalnya suara-suara, pergerakan-pergerakan yang ada, warna-warna yang ada di dalam buku ini, suara sangat banyak sekali. And Bible scholars over the hundreds of years themselves have not been fully agreed on some of these things, how to interpret them. Bahkan para ahli-ahli tafsir masih sampai sekarang itu tidak bisa saling setuju satu dengan yang lain. Bagaimana caranya untuk menafsirkan kitab Wahyu ini? But never mind. Let's concentrate on the meat. Let's concentrate on the main themes. Tidak apa-apa. Mari kita sungguh-sungguh berkonsentrasi pada tema kita, pada inti yang kita akan bicarakan We pada want pagi to ini. look at the background of these churches to see their strength, to see their weaknesses, to see the challenges that they face. Kita akan melihat latar belakang daripada gereja-gereja yang kita akan bahas ini untuk melihat tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. And then, very important, to see what lessons we can learn for ourselves. Dan juga adalah kita akan melihat beberapa pelajaran yang kita dapat pelajari untuk diri kita. Now this word revelation, Coba kata wahyu, of course we know what that is. ya saya pikir ya kita sudah tahu artinya. Taken from the Greek word apocalypsis, which literally means the unveiling of something that was previously hidden. Jadi ya itu kan berasal dari bahasa Yunani apokalipse, ya, yang berarti itu sesuatu yang semula itu tersembunyi dan kemudian terbuka. Now what is the Lord trying to unveil or reveal to this man, this prophet, this apostle John? Jadi apa yang sesungguhnya semula itu berada di tabir dan kemudian dibukakan oleh Allah kepada Rasul Yohanes. Chapter 1 verse 1 already tells us it is a revelation, the unveiling of Jesus Christ. Ayatnya yang pertama dikatakan ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditujukan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. I'm glad that this book begins in this way. Saya sangat senang sekali karena buku ini dimulai dengan catatan seperti Sometimes ini. people when they approach this book, they jump to all kinds of conclusions and try to look for all kinds of strange happenings in the end days. Jadi saudara seringkali orang pendekatan mereka dalam buku ini, mereka langsung saja memulai bahkan langsung lompat kepada kesimpulan-kesimpulan dan juga mereka ingin tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman. But John here reminds us, first and foremost, this is the unveiling of Jesus Christ himself to his people. Jadi Yohanes memberikan satu catatan yang penting bagi kita, peringatan yang sangat penting bagi kita dalam surat ini, bahwa
wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus. And this Jesus is in the midst of his people. Dan Yesus Kristus itu sangat memperhatikan umatnya. Verse 12 and verse 13, and John says, I saw 7 golden lampstands, and among the lampstands was someone like a son of man. Ayat 12, pasal 1, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Now this is a very vivid description. It is almost, you can imagine it in your mind's eye. Ini satu penjelasan yang sangat menarik sekali yang bisa kita bayangkan di dalam penglihatan kita. The golden lampstands here refer to the 7 churches of Jesus Christ in Asia Minor. Jadi apa yang dinyatakan di sini adalah menunjuk kepada 7 jemaatnya yang berada di Asia Kecil. Then they are not just standing there by themselves. He says that Jesus is right there in the midst, moving among the 7 golden lampstands. Dan kita melihat di sini bahwa anak manusia ini tidak hanya berdiam saja sendirian, tapi anak manusia ini terus memperhatikan dan bekerja di tengah-tengah jemaatnya. Now this is a very important spiritual truth that the Lord is trying to impress upon his people. Jadi kita melihat sini adalah kebenaran yang sangat penting sekali bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan umatnya. By the time this book was written, these churches were either already or were about to go through very severe persecution. Pada waktu surat ini ditulis, jemaat-jemaat ini ada yang sedang menuju dan menghadapi penderitaan, dan ada yang sedang akan menghadapi And penderitaan. some of the believers there have been asking in their hearts, where is the Lord? Why is God allowing all these things happening to us? Banyak orang-orang percaya pada waktu itu mulai bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi pada kami? How are we to face up to the trials of persecution? Bagaimanakah kami bisa menghadapi penderitaan atau penyiksaan yang ada? As we will see in the next session, I think tomorrow, that some of them have already been killed for their faith. Bahkan dalam bagian berikutnya yang kita akan bahas besok, ternyata adalah sebagian dari mereka itu sudah terbunuh oleh karena iman mereka. Now it is against this background that we have this vivid picture. Jesus is there in the midst of his suffering people. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang sangat menarik, di tengah-tengah penderitaan ini ternyata Yesus ada di tengah-tengah umatnya yang sedang menderita. And this is a theme that occurs again and again, that no matter how severe the persecution may be, no matter how difficult the times are, never forget Jesus, the sovereign Lord, is in the midst of his people. Jadi saudara-saudara, ini adalah merupakan tema utama di dalam buku ini, bahwa sekalipun umatnya mengalami penderitaan yang luar biasa, tidak pernah lupa dan tidak boleh melupakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa selalu berada di tengah-tengah orang percaya. I have given in your outline this threefold description of Jesus Christ. It describes what Jesus has done in the past, who Jesus is at this point in time, and what Jesus will do in the days to come. Jadi saudara, di outline yang sudah diberikan itu, di situ dijelaskan apakah yang sudah dikerjakan oleh Yesus di masa yang lalu, apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus saat ini, dan apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus di masa yang akan datang. John here deals with the past, the present, and the future. In all these tenses, he's saying that Jesus is in charge of history. Di sini kita melihat bahwa Yohanes menjelaskan tentang apa yang lalu, apa yang sekarang, dan apa yang akan datang. Dan dalam seluruh perjalanan sejarah ini, Yesus Kristus tetap bertanggung jawab dan tetap bekerja. The death of Jesus Christ is not a sign of his defeat. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus memperlihatkan dirinya. Some of you may have come across this sect called the Moonies. Ya, jadi banyak orang berpikir kalau bicara tentang gereja itu sama dengan yang dimaksudkan dengan gereja yang didirikan oleh orang Korea, yaitu Unification Church, gereja unifikasi. And there,
in his book, The Divine Principle, the writer says that the death of Jesus Christ was a sign of his defeat. Dan saudara, mereka ada yang mengatakan bahwa seakan-akan bahwa kematian Kristus adalah tanda daripada kekalahannya. From a human point of view, it would appear that yes, when a person dies, it means that he has lost out. Ya, jelas saja di dalam pemandangan manusia, dalam pemikiran manusia, berarti kematian seseorang berarti juga adalah kekalahannya. But not so. Tetapi Again and again, the Bible reminds us, and John tells us here, the death of Jesus Christ is to take away our sins. Tetapi saudara, tidak demikian dengan Yesus Kristus. Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa kematian Kristus justru untuk mengangkat dosa-dosa kita. He is now the ruler of all nations, and he will come back in triumph to rule over all. Dia sekarang adalah pemerintah atas seluruh bangsa-bangsa, dan dia akan kembali untuk memerintah seluruh bangsa. So this is the first purpose of this book, the unveiling of who Jesus is to his people. Jadi saudara-saudara, tujuan utama daripada wahyu ini adalah untuk membukakan satu rahasia kepada umatnya tentang siapakah Yesus Kristus itu. Secondly, it is the unveiling of things that must soon take place. Dan juga saudara-saudara, suatu pembukaan tentang apa yang akan segera terjadi. Again, chapter 1 verse 1 says the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants what must soon take place. Pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. You know, sometimes when people read this book, straight away they think about the last days. Jadi banyak kali orang years ahead of how history will be folded up. Jadi banyak kali orang ketika membaca buku ini langsung berpikir, ini tentang akhir zaman dan tentang prediksi-prediksi dalam beberapa tahun tentang akhir zaman itu. It is now almost 2000 years since this book was written. Dan sekarang saudara sudah kurang lebih 2000 tahun sejak buku ini ditulis. And if it was for these end times alone, then what sense would this make to the people of that time? Dan saudara, apa yang sudah lama terjadi dan apa yang sudah pernah terjadi dengan umat Allah pada waktu itu. Now John here says that what he's writing will soon, very soon take place. Dan saudara, Yohanes mengatakan bahwa apa yang tertulis di sini akan segera terjadi. And we must never forget that there is an immediate context of Scripture. Ya, satu hal yang tidak boleh kita lupa bahwa konteks di mana surat ini ditulis adalah untuk jemaat yang ada pada waktu itu. What really was Jesus trying to say to the people of that time? Jadi apa yang sungguh dibicarakan oleh Yesus Kristus adalah untuk umatnya yang hidup pada waktu itu. How is Jesus trying to encourage the people of that time? Dan Yesus Kristus ingin menguatkan hati umatnya yang hidup pada waktu itu. Yes, it is true that there is a sense in which prophecy has to do with the latter days, but it also has to do with the immediate context. Jadi saudara, tentu saja bahwa nubuatan ini berbicara tentang waktu yang akan datang, tetapi juga berbicara tentang situasi yang ada pada waktu itu. Now in my outline again, I have drawn your attention to certain prophecies there, and I speak of the double aspect of prophecies. Jadi kalau kita melihat nanti beberapa penjelasan tentang wahyu di sini, kita melihat bagian tertentu di sini dijelaskan ada mempunyai dua sisi. There is always the immediate context, and there is the more remote, the more removed context. Jadi konteks yang segera terjadi dalam arti pada waktu itu, dan juga sesuatu yang bergerak dan berbicara tentang yang akan datang. For instance, when the Lord spoke through the prophet Isaiah in chapter 7 verse 14 concerning about the sign, how that a virgin, a young woman will bear child, and this child's name will be called Emmanuel. Jadi kita melihat misalnya konteks di mana Allah berbicara melalui Nabi Yesaya dalam pasal 7 ayat 14, yaitu tentang nubuatan bahwa nanti seorang wanita akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamakan Immanuel. There was an immediate context in which
this prophecy was given to King Ahaz. Dari saudara-saudara, konteksnya pada waktu itu ada juga satu konteks yang berbicara untuk kebutuhan pada waktu itu, yaitu diberikan pada waktu Raja Ahaz. King Ahaz was fearful of how the northern kingdom and Syria was going to invade his country. Kenapa? Pada waktu itu Raja Ahaz sangat ketakutan sekali karena kerajaan Israel Utara dan juga Raja Syria ingin datang untuk menyerbu kerajaan selatan. He wanted to enter into an alliance with Assyria. Jadi kemudian dia mempunyai keinginan untuk menyatu, untuk bekerja sama dengan Syria, kerajaan Syria. God through his prophet Isaiah was warning him not to enter into that kind of alliance. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan Raja Ahaz supaya tidak melakukan kolaborasi dengan kerajaan Syria. And he is assuring King Ahaz that the day will come when the power of Syria will be crushed. Dan saudara-saudara, dia memberikan janji kepada Raja Ahaz, yaitu dia dengan memulai mengatakan bahwa raja atau Syria akan dihancurkan oleh Allah, dikalahkan oleh Allah. And so he gave this prophecy that there will be this woman, believed by some to be either the wife of Isaiah himself or a royal princess. Dan saudara-saudara, kemudian Tuhan Allah memberikan wahyu kepada melalui Yesaya bahwa ada seorang wanita yang nanti akan mengandung melahirkan seorang anak. Itu bisa saja istri dari Yesaya, bisa juga adalah seorang putri. And how this child will be born, and he will be a sign. And before this child becomes manhood, the powers of the north, Syria, will be crushed. Dan saudara-saudara, kelahiran daripada anak ini merupakan tanda kehancuran dari kerajaan Syria. And we know that was exactly what happened. Dan Anda tahu bahwa apa yang dinubuatkan pada waktu itu benar-benar terjadi pada waktu itu. So you see, there was an immediate context for the people of that time. Jadi konteks nubuatan disampaikan itu adalah untuk umat Allah pada waktu itu, yaitu bangsa Yehuda. But then we are told in the book of Matthew 2 how that there was a more long-term aspect of this prophecy. And that this prophecy, behold, a virgin will be with a child. This refers to the coming Messiah himself. Tetapi kita diberitahukan, disaksikan di dalam Matius pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa nubuatan yang dikatakan oleh Yesaya pasal 7 ayat 14 itu berbicara tentang seorang perawan yang akan mengandung, yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. So when we think of prophecy, when we read into the book of Revelation, we not only recognize that there is the more distant, the more remote application of some of the sayings, but there is an immediate, what must soon take place. Jadi saudara, pada waktu kita membaca sebuah wahyu, sebuah nubuatan, itu jangan sampai kita terjebak hanya melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi seringkali wahyu itu juga berbicara tentang konteks pada waktu itu. And then of course, this is an unveiling, a revelation that was addressed specially to the 7 churches. Ini adalah satu pembukaan rahasia tentang satu pernyataan tentang hal-hal kepada 7 jemaat Allah pada waktu itu. Verse 4. Ayat Chapter yang 1 verse 4. ayat yang keempat. John to the 7 churches in the province of Asia. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil. And as we look at chapter 2 and 3, these are churches going through a very difficult period in their history. Jadi kita melihat saudara-saudara dalam pasal 2 dan sampai pasal 3, kita melihat bahwa gereja-gereja ini sepanjang sejarah mengalami kesulitan yang sangat berat. There is persecution there. Ada penyiksaan di sana, penderitaan di sana. False teaching had begun to creep into the church. Kemudian pengajaran-pengajaran sesat masuk ke dalam gereja. As I said just now, some of the younger believers had become disappointed, disillusioned, because Christ still had not yet come back. Dan saudara, banyak orang-orang yang baru percaya, mereka sangat kecewa sekali. Sebab apa? Kok Yesus ini nggak datang-datang? So this is written by an apostle with a very heavy pastoral heart, a pastoral concern for this group of people. Jadi saudara,
surat ini atau surat Wahyu ini ditulis oleh seorang rasul yang memiliki satu beban penggembalaan yang sangat besar sekali kepada umat Allah yang menerima surat ini. So we need to keep our mind focused on the specifics of these churches. Jadi saudara, kita harus sungguh-sungguh memfokuskan pemikiran kita kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh ketujuh jemaat di sini. But on the other hand, Tetapi it is not just limited to the 7 churches. It is also for all believers of all time. Tetapi kita jangan sampai juga terjebak hanya melihat konteks pada waktu itu tentang ketujuh jemaat ini di mana Tuhan berbicara, tapi juga tentang masa yang akan datang yang sudah dinubuatkan oleh Allah. Just like we read the other epistles, when Paul wrote to the Ephesian Christians, it was for a specific group of people, but it is also for all people of all time. Sama halnya juga dengan membaca surat-surat Paulus misalnya. Dia menulis dalam konteks untuk penerima suratnya pada waktu itu, tapi juga dia menulis untuk umat Allah di masa-masa yang akan datang. And that's why again and again in the letters Jesus say, "He who has a spirit to hear, let him hear what the Spirit says." Itulah sebabnya di situ dalam kitab Wahyu dikatakan, siapa yang mempunyai roh, biarlah dia akan mendengarkan apa yang dikatakan roh kepadanya. And all down through the history of the church, those who have the ear to hear are the ones who will receive God's word. Dan dalam sepanjang sejarah, mereka yang mempunyai telinga yang mau mendengar, merekalah yang akan sungguh mempunyai firman itu dalam hidup mereka. So let's now look Mari at the kita first of these letters, chapter 2, verse 1 to 7. Mari kita melihat surat yang pertama, surat kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. I think it would be good for us to begin and read together this letter. There are only 7 verses. Sangat bagus sekali, hanya 7 ayat ini akan sangat bagus sekali kalau kita baca bersama-sama. Alright, let's just read aloud together. Mari kita baca dengan keras-keras bersama-sama. Pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita mulai 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat di jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki tiang emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka untuk menyebut dirinya. Good. Now when we speak about the churches in Asia, we are not referring to this part of the world. This is Asia Minor. Jadi bicara tentang gereja di Asia di sini, ini tidak berarti bicara tentang bagian Asia yang lainnya, tapi yang dimaksudkan di sini adalah Asia kecil. Today, more known as Turkey. Ya, yang sekarang dikenal dengan Turki. And again, actually there were not 7 churches, there were 10 churches in Asia Minor. Sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung, sebenarnya ada 10 gereja di Asia kecil pada waktu itu. There's a church at Colossae. There was a church at Troas. Ada jemaat di Troas, ada jemaat di Kolose. There's a church at Hierapolis. Ya, di Hierapolis juga ada satu gereja di situ. But these 3 other churches are not mentioned. Tapi 3 gereja ini tidak disebutkan. So already we recognize that the style of writing here, there is a reason. Dan kita melihat bentuk penulisan di sini, secara pasti ada satu alasan yang sangat khusus. The writer limits to just 7. Dan penulis itu hanya membatasi pada 7 gereja. Indeed, he has a strange fascination, love for the number 7. For it occurs 52 times in this book. Dan kalau kita melihat saudara, ini ada satu hal yang aneh, tapi juga satu hal yang luar biasa, bahwa dia mempunyai cinta yang sangat besar sekali kepada 7 jemaat ini, bahkan diulang berkali-kali sampai 52 kali. So already we see here that he is saying something using the number 7 as a symbol. Dan sekali lagi saudara, kita melihat dia menggunakan angka 7 di sini sebagai satu simbol. Now of all these churches in Asia Minor, the largest and the wealthiest is this one, Ephesus. Dan saudara, dari ke-7 jemaat yang disebutkan di sini adalah gereja yang terbesar pada waktu yang sangat terkenal pada waktu adalah gereja di Efesus. It had a population much smaller than Surabaya, only 1/4 million.
Dan tentu saja penduduknya tidak sebesar Surabaya. But because it was strategically located, it was a port, a place where all important goods and people will have to travel through as they went into the rest of Asia Minor. Tapi saudara, kota Efesus ini merupakan kota yang sangat strategis sekali. Kenapa? Karena kota ini berada di tempat yang sangat strategis sekali, di mana semua barang-barang yang akan dikirim ke seluruh Asia Kecil harus melalui kota Efesus. Before long, it became very prosperous. Karena itu kota ini sangat makmur. Now, it was important not only because of its commercial, financial wealth, but because of religious reasons. Tapi saudara-saudara, kota Efesus menjadi sangat terkenal sekali, bukan oleh karena kekayaannya, bukan oleh karena kota dagangnya, tetapi oleh karena alasan keagamaan. We know from the book of Acts how that the temple of Artemis or Diana was placed there, was built there. Kita tahu misalnya dari kitab rasul-rasul itu dijelaskan bahwa di kota Efesus itu ada kuil-kuil di mana ada Dewa Diana dan juga Artemis. It was one of the 7 wonders of the world. Dan disitulah berdirinya salah satu daripada 7 keajaiban dunia. We are told by Bible scholars that this temple complex was larger than today a full football field. Dan saudara-saudara, dikatakan bahwa pada waktu itu tempat altar penyembahan berhala pada waktu itu dibangun sangat besar sekali, bahwa bahkan aslinya itu lebih besar daripada lapangan sepak bola. This morning I took a walk up, lovely morning, just to see the beauty of the surrounding complex. There's a football field up there. Dan saya pagi ini tadi jalan-jalan melihat tempat yang indah ini, dan ternyata di atas itu ada lapangan sepak bola rupanya. But it is not full size. Tapi ukurannya itu tidak ukuran internasional. The temple of Diana would not have fit into that field there. Dari kemungkinan besar kuil Diana itu kemungkinan besar itu nggak bisa tuh berada di situ. Because it was such an important temple, pilgrims from all parts of the Roman world every year came to this place. Ya, karena itu merupakan kuil yang sangat terkenal pada waktu itu. Banyak orang dari kerajaan Romawi dan juga dari jajahan-jajahan Romawi datang ke kuil tersebut. Now it was in this church there was a church. Dan di tengah-tengah kota ini ada gereja di situ. We are told in Acts how this church was started by Paul, Aquila, Priscilla, Apollos. Dan kita tahu bahwa di dalam kitab rasul-rasul dikatakan bahwa gereja ini dimulai oleh Paulus, Aquila, Priscilla, dan Apollos. This is found in Acts 18 and Acts 19. Ini kita bertemu dalam Kisah Rasul pasal 18. And how at the beginning there was great trouble, great commotion, but many people were converted. Dan pada waktu dimulai gereja ini, saudara, begitu banyak oposisi, begitu banyak kesulitannya. By the time Paul wrote his letter to the Ephesian believers, Ephesus, this church had become thriving, growing, and there are many positive things that Paul has to say about this church. Dan saudara, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, pekerjaan Tuhan gereja ini berkembang dengan baik sekali. Now what is the condition of this church now? Tetapi bagaimanakah kondisi gereja ketika disebutkan dalam kitab Wahyu ini? First of all, there are still some very positive things, good things about this church. Pertama-tama saudara, kita melihat bahwa banyak hal disebutkan di sini, hal-hal yang baik, hal yang positif. For instance, verse 2 and 3, Paul says, I know your deeds, your hard work, your perseverance. You cannot tolerate wicked people. Di dalam ayat 2 Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Verse 6 he says, you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. See here, this is a church concerned for truth. Dan kita tahu saudara, gereja ini adalah gereja yang sungguh-sungguh mempunyai perhatian yang sangat besar sekali terhadap kebenaran.
They worked hard. They persevered in their faith. Mereka bekerja keras luar biasa untuk mempertahankan iman yang murni. They have nothing to do with these people called the Nicolaitans. Mereka tidak mau berhubungan atau bahkan tidak mau diganggu oleh orang-orang yang disebut dengan Nikolaus ini. Now who are these Nicolaitans? Siapakah Nikolaus itu? Kelompok Nikolaus. Really, we are not very sure. Ya, saudara, kelompok Nikolaus ini seringkali kita belum terlalu pasti sebenarnya. But it is believed that this group of people are related later on in verse 14 and verse 15. Tetapi dalam ayatnya yang ke-14, saudara, 13-14, This speaks about the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Ayatnya yang ke-14 dan 15, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Remember here, these two things that are mentioned in verse 14 have been expressly forbidden by the Council of Jerusalem in Acts chapter 15. Jadi kita tahu saudara, apa yang disebutkan dalam ayat 14 dan 15 ini adalah dua hal yang sebenarnya dilarang oleh sinode yang bersidang atau sidang yang berada di sidang yang berada di Yerusalem pada waktu di Kisah Rasul pasal 15. It is believed that these Nicolaitans, probably followers of a man called Nicholas, that they have taught teachings like that. It is all right. As long as you are saved, you are spiritually saved, doesn't matter what you do with your body. Jadi kemungkinan besar saudara, aliran Nikolaus ini adalah pengikut dari Nikolaus, dan yang mengajarkan bahwa sepanjang Anda itu sudah selamat, sepanjang Anda sudah selamat, tidak menjadi masalah bagi Anda. Yang penting Anda sudah selamat. Apapun juga yang Anda lakukan tentang tubuh Anda, itu nggak jadi masalah. Itu tidak akan mengganggu keselamatan Anda. And this group of people, these false teachers, have been spreading their teachings, affecting many churches. Guru ini dan juga anak-anak buahnya itu menyebarkan ajaran yang seperti ini ke dalam gereja-gereja. But the Ephesian Christians held on to the truth. They fought against this false teaching. Dan saudara, tetapi jemaat di Efesus mereka berdiri dan menegakkan kebenaran. Mereka membenci dan mereka itu membawa keluar ajaran-ajaran yang salah seperti ini. You know, when we read through the New Testament again and again, when we see the epistles, the problem of false teaching coming in. Dan kalau kita melihat saudara perjanjian baru, kita melihat di dalam surat-surat yang diterima oleh jemaat itu, berkali-kali kita melihat begitu banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang masuk ke dalam gereja. I know that today sometimes church leaders feel, wow, there are so many kinds of teachings coming into our country, coming into our city, affecting our churches, our young believers. Ya, saya tahu pada zaman ini juga banyak pemimpin-pemimpin gereja yang sangat kebingungan oleh karena begitu banyak ajaran-ajaran baru yang datang yang membingungkan jemaatnya. False teaching had been a problem right from the very beginning. Tapi Anda perlu tahu bahwa pengajaran-pengajaran sesat itu sudah merupakan masalah bagi gereja sejak awal. And this was especially so because many of these converts, the Gentile converts, came from pagan background, with pagan beliefs. Dan saudara, pengajaran ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi gereja. Sebab apa? Banyak orang-orang Kristen pada waktu itu berasal dari orang-orang kafir. At that time, there was not as yet the completed New Testament. Dan pada waktu itu, saudara, ketika mereka menerima wahyu ini, belum ada kanon Alkitab. And sometimes they didn't know whether they should continue with some teaching or some practices that they have brought up in. How were they to evaluate? Coba saudara membayangkan bagaimana kesulitan jemaat pada waktu itu yang menerima pengajaran yang sangat banyak dan juga yang salah. Mereka sangat bingung sekali. Apakah mereka harus menyingkirkan
pemahaman-pemahaman mereka yang lama, ataukah mereka tetap melanjutkan praktek-praktek yang salah yang mereka lakukan sebelum menjadi orang Kristen. And that's why the apostles, as they heard about some problem affecting this church and that church, immediately they wrote epistles, letters. Karena itu saudara-saudara, para rasul-rasul ketika mereka mendengar ada masalah-masalah yang ada di gereja-gereja ini, maka segera mereka menulis surat kepada jemaat itu. And the apostles often told the churches, when you have read this letter, circulate round, so that other churches can also read. Dan saudara-saudara, seringkali para rasul mengatakan, sesudah Anda membaca surat ini, hendaklah kamu juga mensirkulasi surat ini kepada jemaat-jemaat yang lain, supaya jemaat-jemaat yang lain juga tahu. But this church at Ephesus attacks from false teaching, but the leaders stood firm. Dan saudara-saudara, kita melihat, tetapi jemaat di Efesus, mereka justru melawan, menentang dengan keras sekali pengajaran yang sesat ini. That is very positive. Ini adalah satu sisi yang sangat positif. Tetapi, saudara, that's what he says in verse 4. But I hold this against you. You have forsaken your first love. Ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. How true this word but is. Bagaimanakah kebenaran kata ini yang disebutkan di sini, namun demikian. Very often we meet people so fine in so many ways. But saudara-saudara, sering kali kita bertemu dengan orang-orang sangat baik sekali dalam banyak hal, tetapi how often we come to churches very beautiful many other ways, but there's a but there. Banyak kali kita datang ke gereja, kita melihat begitu banyak hal yang baik, tetapi ada tetapinya di situ. Here Jesus, like the good physician, puts his finger on the spot that is wrong. Jadi karena dia ini dokter, maka ilustrasi yang dipakai itu ilustrasi dokter. Ya. Jadi dia mengatakan sama dengan seorang dokter. Sama dengan seorang dokter yang, Yesus ini seperti seorang dokter yang meletakkan jarinya di tempat yang sakit, yang sangat tepat sekali tempat yang sakit. Jesus says, you have lost your first love. Dan jari yang menyentuh tempat yang sakit tersebut berkata, engkau sudah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Now what is this first love that Jesus refers to? Dan saudara, kesalahan yang apa yang sesungguhnya ditunjuk oleh Yesus di sini, yang dimaksudkan Yesus di sini? There are those who suggest that this first love refers to the believer's enthusiasm, a love for Jesus Christ. Tentu saja, ada orang yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kasih mula-mula di sini yaitu antusiasi mereka ketika mereka pertama kali percaya kepada Yesus Kristus. That is the way, in fact, most of the time people quote this verse, they use it. Dan itulah pengertian banyak orang. Tiap kali orang mengambil ayat ini, mereka selalu menunjuk dengan pengertian yang itu. And I suppose that there are times when it is possible for a person to become like that, full of love for Jesus Christ at one stage, but later on lost that love. Tentu saja, bisa saja hal seperti ini terjadi, yaitu orang itu memulai dengan cinta yang sangat dalam kepada Yesus Kristus, tetapi kelak di kemudian hari mereka kehilangan cinta itu. Have we not seen sometimes students very active, witnessing, laboring for Jesus Christ on campus, but after graduation, 2 years, 3 years, out in the working world, lost their love for the Lord Jesus Christ. Seperti banyak kali kita lihat mahasiswa, mungkin diri kita juga ya, begitu antusias sekali ketika berada di kampus untuk bersaksi bagi Yesus Kristus. Tetapi setelah lulus 2 tahun, tambah lagi 2, dan seterusnya, mereka sudah kehilangan semangat ini. Yes, it's quite possible that this first love refers to love for Jesus Christ, enthusiasm for Jesus Christ. Tentu saja ada kemungkinannya, ada benarnya jika ayat ini juga dipakai atau berbicara tentang antusias kita untuk mencintai dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. But dear friends, there is nothing in this letter to suggest that this is what Jesus means. Tetapi saudara, dalam surat ini sama sekali tidak disebutkan tentang hal itu. Nothing to suggest that these believers in Ephesus no longer love him. Dan saudara, di dalam ayat-ayat ini tidak ada sama sekali ditunjukkan di sini bahwa bukan berarti orang-orang di Efesus tidak cinta dia lagi. Indeed, it would appear that they love him very much still. Dan saudara, bahkan ditunjukkan di ayat-ayat ini
orang-orang di Efesus justru sangat mencintai Yesus Kristus. because they seem to be working for Him, persevering for Him. Dan kalau kita melihat bagaimana saudara, karena mereka sangat setia bekerja bagi Yesus Kristus. And they seem to hate false teaching. Mereka sangat membenci pengajaran-pengajaran yang salah. That leads us to the second possibility. That is, first love refers to love for one another, brotherly love. Dan kemungkinan yang kedua dan justru yang paling kuat di sini yaitu adalah mengasihi saudara satu dengan yang lainnya. That this is a more likely explanation is seen from verse 5, the first part. Dan kita melihat misalnya bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 5. Remember, he says, remember the height from which you have fallen. Ayatnya yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Now what is this height? There was a time, Ephesian Christians, you were like that. And you have fallen away from that stage. Apakah artinya kata dalam di sini? Yaitu di mana pada waktu itu saudara orang di Efesus itu berarti pernah mengasihi dengan tahap yang sangat tinggi sekali. Taraf yang sangat tinggi sekali, tapi sekarang sudah jatuh sedemikian rupa sangat dalam sekali. Now, I think at this point it's useful for us to turn to Ephesians chapter 1 verse 15. Coba kita lihat kitab Efesus ayat pasal 1 ayat 15. And here we have a description of that height, what they were like so many years before. Dan kita melihat saudara, di sini dijelaskan tentang bagaimana tingginya kasih mereka kepada Allah, yaitu pasal 1 ayat 15. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Notice Paul here is saying two things about what they were like. Their faith in Jesus Christ, their love for one another. Coba kita lihat dua ciri yang disebutkan oleh Paulus tentang jemaat di Efesus pada waktu itu. Yaitu yang pertama adalah iman mereka kepada Yesus Kristus dan kasih mereka terhadap semua orang percaya. Now the book of Revelation is written 30 years later. Saudara, surat Wahyu ini ditulis 30 tahun kemudian sesudah Paulus menulis surat ini. Their faith in Jesus Christ is still strong. Dan saudara-saudara, kalau Anda melihat apa yang dikatakan dalam ayat 15 ini, ayat 15 ini, 30 tahun kemudian ternyata iman mereka tetap kuat kepada Yesus. They are still persevering for Him. Mereka tetap sungguh rindu dan sangat kuat sekali kepada Yesus Kristus. They will have nothing to do with false teaching. Mereka tidak sama sekali berkompromi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. But their love for one another has weakened. Tetapi kasih mereka, itu kasih persaudaraan mereka telah hilang. Now here I think a possible explanation is like this. Dan saudara, kemungkinannya penjelasan itu seperti ini. Remember Paul in Acts 20 and verse 29 as he addresses the elders of the church at Ephesus for the last time. Anda mengingatnya bagaimana Paulus berbicara kepada satu jemaat disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 29. Kisah Rasul 20 ayat 29. And there he warns them that in later days false teaching will come into the church. Dan dia memperingatkan mereka bahwa suatu saat pengajaran-pengajaran yang salah, yang sesat akan masuk ke dalam gereja. He says, watch out for these wolves. Dan dia mengatakan, cobalah perhatikan baik-baik akan hal ini. And he says that maybe even from your own midst, some people will be like that. Dan bahkan dari antara kamu juga akan muncul orang-orang yang menyesatkan itu. And so this was a church like any of the other churches. Dan gereja ini saudara sama dengan gereja yang lainnya. They had to be on guard against false teaching. Mereka benar-benar menjaga diri mereka dan menentang pengajaran-pengajaran yang salah. It's quite possible that some of the elders, some of the leaders of the church had become so zealous that they had gone out on a witch hunt. Ya, jadi saudara, karena mereka itu begitu
begitu bersemangatnya untuk mempertahankan kebenaran ini, sehingga mereka mulai melakukan beberapa hal yang kurang baik. They were always on the watch out for someone who may say something little bit not ordinary, little bit out of what was usually done. Jadi mereka mulai memperhatikan apakah ada orang yang datang dan kemudian mulai mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan biasanya. They may become intolerant of other ways of doing things or looking at things. Dan mereka mulai menjadi tidak ada toleransi sama sekali terhadap orang-orang yang berbeda, cara melakukan atau cara memandang sesuatu. They become divisive. Mereka Divisive. ya, mereka tuh mulai menjadi seperti mulai memecah. And sometimes when leaders become over enthusiastic, Dan kadang-kadang saudara, kalau pemimpin atau kita kadang-kadang terlalu antusias, a lot of innocent Christians can be caught up in the crossfire from one side, the other side. dan orang-orang yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, orang Kristen yang tidak tahu apa-apa pun, terpaksa mereka bimbang dibawa ke aliran kiri atau aliran kanan. You know, churches like in Indonesia, many of our churches in Singapore too have grown quite fast in the last 20-25 years. Ya, seperti gereja di Indonesia, gereja-gereja Singapura juga sepanjang 20 tahun ini terjadi perkembangan yang luar biasa. And sometimes with rapid growth there comes problems too, divisiveness. Tetapi percepatan daripada pertumbuhan ini juga menciptakan perbedaan dan perpecahan di dalamnya. Sometimes you find that over-enthusiastic leaders become less tolerant of others who may have a different way of looking at a point or suggesting a different way of doing a thing. Dan kadang-kadang saudara, pemimpin-pemimpin yang sangat antusias sekali, sangat bersemangat sekali, tidak mempunyai toleransi sama sekali lagi terhadap orang-orang yang melakukan hal itu berbeda atau cara mereka memandang sesuatu itu berbeda. And oh, how sad it has been to see churches split and leaders quarrel. Dan saudara, satu hal yang sangat menyedihkan sekali melihat bagaimana gereja menjadi terpecah dan pemimpin-pemimpinnya itu berkelahi satu dengan yang lain. And sometimes we have found this have been reported in the newspapers too. Dan kadang-kadang saudara, kita bisa menemukan seringkali dilaporkan di dalam surat kabar. And sometimes you have been brought to the courts as well. Dan bahkan seringkali terjadi saudara dibawa ke pengadilan. I work with the Lawyers Christian Fellowship in Singapore. Saya bekerja bersama dengan persekutuan pengacara bukan hanya pengacara ya, para ahli hukum di Singapura, karena hakim juga ikut. And at one stage things were becoming so concerned because it is not just affecting this church, but it is the testimony of God's people. I may not belong to that church, but when the name of Jesus Christ is affected, all the other people are also affected. Dan saudara-saudara, satu hal yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan saudara-saudara, bukannya karena saya merupakan bagian dari anggota daripada gereja itu, tetapi kesaksian gereja itu, jika gereja itu pecah dan hancur, itu juga akan membawa dampak yang negatif kepada orang-orang lain. And so we set up a body called Christian Conciliation and Arbitration Ministry. Jadi karena itu kami mendirikan satu badan, yaitu Badan Rekonsiliasi Kristen dan Badan Administrasi Kristen. It was set up in such a way that where there are disputing parties in a church or between two Christian organizations, instead of going to the courts, they can come to this body for resolution. Jadi saudara, itu adalah tujuannya adalah kalau ada misalnya di dalam gereja terjadi pertentangan, perpecahan misalnya, atau juga mungkin antara dua kelompok orang Kristen berkelahi satu dengan yang lain, mereka itu berusaha supaya pertama-tama datang kepada organisasi ini daripada datang ke pengadilan. And because it was set up under the Arbitration Act, the decisions of this body will be binding. Dan secara tentu saja organisasi ini didirikan di bawah undang-undang arbitrasi, sehingga hasil daripada keputusan organisasi ini akan mengikat kedua belah pihak. I hope you don't have to come to that stage where you start thinking also about a Christian arbitration ministry. Ya, saya tidak berharap bahwa Anda akan mulai berpikir nanti untuk mulai mendirikan organisasi arbitrasi Kristen. But this is a problem throughout history. And there you have in this early church
Yes, very strong on truth, but weak on love for one another. Tapi saudara, ini merupakan masalah sepanjang sejarah gereja. Sepanjang sejarah gereja, seringkali saudara kita melihat di satu pihak orang sangat bersemangat dalam hal iman, tetapi sangat lemah dalam saling mengasihi. And Jesus now issues a threefold call to these believers. Karena itu saudara, Yesus melakukan 3 panggilan untuk orang-orang percaya ini. First of all, verse 5, we have already seen, remember the heights from which you have fallen. Panggilan yang pertama, ayatnya yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Now this is 30 years after Ephesians was written. Dan saudara, berita ini, firman Tuhan ini datang 30 tahun sesudah surat Efesus ditulis. It is quite possible that we are by now dealing with a second generation of believers. Dan kemungkinan besar saudara, surat ini, penerima wahyu ini, pendengar ini adalah sudah merupakan generasi kedua dari orang-orang percaya di Efesus. And this new generation of leaders have forgotten what Paul had written 30 years earlier on. Dan kemungkinan generasi yang kedua ini sudah melupakan apa yang pernah ditulis oleh Paulus 30 tahun yang lalu. Paul has said in Ephesians 4 verse 15 that we must always hold the truth in love. Dan saudara, Paulus menulis dalam Efesus pasal 4 ayat 13, kita harus selalu mempertahankan kebenaran di dalam kasih. Dear friends, that is a very, very important verse. It's a verse we need to hide in our hearts. Dan saudara, karena itu ayat itu merupakan ayat yang sangat penting yang perlu kita taruh di dalam hati kita. I know when I was a student in the university, we were really on fire for Jesus Christ. We believed that we were the bearers of truth. We dare to do this, dare to do that. That kind of a spirit. Dan saudara, saya masih ingat ketika saya masih mahasiswa ya, ada satu semangat ya, atau satu semangat yang sangat tinggi sekali untuk bersaksi dan melakukan hal-hal yang penting untuk Yesus Kristus. And I realized as I look back now, some of the attitudes we had was lacking in love. Tetapi saudara, setelah saya melihat kembali apa yang pernah saya lakukan ketika saya masih mahasiswa itu, ternyata apa yang saya lakukan itu kurang mencintai, ya, kurang kasihnya. Lacking in love to some of the other believers who may look at things slightly differently from us. Dan saudara, di mana apa yang saya lakukan begitu bersemangat itu, tetapi saya kurang mengasihi terhadap orang-orang lain yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang melihat sesuatu itu berbeda. And so the first thing here, Jesus reminds this church, remember what it was like 30 years ago. Dan saudara, pertama, makanya karena itulah, maka Yesus pertama-tama mengingatkan kepada jemaat di Efesus, ingatlah apa yang telah diajarkan kepadamu 30 tahun yang lampau. Then he goes on, repent. Dan kemudian masuk hal yang kedua, panggilan yang kedua, bertobatlah. Not enough just to remember, but it must be expressed in repentance. Itu hal yang penting, bukan hanya mengingat, tetapi juga harus sampai kepada pertobatan. This teaching on repentance is one of the key themes in the Bible. Dan saudara-saudara, khotbah tema tentang bertobatlah di sini merupakan tema yang sangat penting sekali di dalam Alkitab. Go to the prophets in the Old Testament again and again. You find that the message is centered around the theme repent. Dan kalau kita melihat misalnya kitab-kitab para nabi dalam perjanjian lama, maka pusat daripada pemberitaan mereka, pusat tema dari pemberitaan mereka selalu adalah bertobatlah. The very first recorded sermon of Jesus in Mark 1 verse 15. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Dan kalau Anda mengingat khotbah pertama Yesus dalam Markus pasal 1 ayat 15, di situ Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah datang, karena itu bertobatlah. The very first sermon that Peter preached, when people ask, what shall we do? They have been convicted in their hearts. Dan saudara masih ingat bagaimana khotbah Petrus yang pertama, ketika orang-orang yang mendengarkan itu, mereka mulai bertanya, apakah yang kami akan lakukan? Acts 2 verse 38, Peter says, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. Dalam pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38,
Di situ Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." And in Acts 20 and verse 21, as Paul recalls his past ministry amongst the people at Ephesus, he says that to all the Jews, to all the Gentiles, he has always preached repentance towards God and faith in Jesus Christ. Demikian juga dengan Paulus, dia mengatakan juga bahwa setiap kali dalam pemberitaannya kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani dan orang-orang lainnya, selalu dia menekankan supaya setiap orang bertobat. Throughout the Bible, whether Old Testament or New Testament we are looking at, the theme is repent. Turning away from the past life and turning to God in a new direction. Jadi saudara, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka tema ini sangat penting sekali. Selalu ditekankan bertobatlah, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama dan berbalik untuk melakukan hal-hal yang baru. There has never been a lasting work of God if this teaching is not emphasized. Dan saudara-saudara, bahkan sampai bagian yang terakhir juga dalam firman Tuhan, maka penekanan terhadap pertobatan ini tetap dilakukan. Many years ago, when I was preparing material to write up for my book on the history of the church in Singapore, I interviewed many people. Dan saudara, banyak tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika saya pertama kali akan menulis buku sejarah tentang gereja-gereja di Singapura, saya menginterview banyak orang. I knew that Dr. John Sung had come to Singapore a few times and preached in the 1930s. Dan saya tahu saudara bahwa Dr. John Sung itu sudah banyak kali datang ke Singapura dan berkhotbah di sana. I know he came to Yeah. Indonesia too. I don't know Surabaya, no. Ya, But many of you, maybe your uncles, aunties, older generation can recall. dan saudara, banyak kali dia juga datang ke Indonesia, termasuk juga di kota Surabaya, dan tentu saja banyak orang tua Anda, nenek moyang Anda juga pernah mendengar John Sung, ya. He was the greatest evangelist China had known in those days. Dan pada tahun-tahun itu dia sangat dikenal sebagai seorang penginjil yang terbesar dari Tiongkok. Over 100,000 Chinese turned to Jesus Christ as a result of his ministry. Dan ratusan ribu manusia itu datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus melalui pelayanannya. So I intended to have one paragraph, at least in history book you must mention someone who has done something in your country. Dan saudara, salah satu bab saya, walaupun agak kecil, saya mulai menyebut tentang John Sung. But I went down speaking to church leaders. I thought, oh, this church leader was converted under John Sung ministry. Hey, that church leader converted under John Sung ministry. Hey, the other one converted under John Sung ministry. The more I interviewed, the more I realized people were always referring back how the change in their life began with this man's ministry. Dan salah satu hal yang sangat menarik dalam interview saya menemukan ternyata banyak pemimpin-pemimpin gereja di Singapura ternyata mereka bertobat melalui pelayanan John Sung. And all these people were now key church leaders. Dan orang-orang ini merupakan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kunci di Singapura. And so the net result was I could not just limit myself to just one paragraph, but had to give many pages to him. Jadi dari rencana semula yang hanya memberikan satu bab dengan jumlah halaman yang kecil sedikit, akhirnya saya menambah lagi beberapa halaman yang lain. Then I asked them, what's so special about John Sung's ministry that have left such a mark on these people's life? Kemudian saya mulai bertanya, apakah sih kekhususan atau kehebatan daripada pelayanan John Sung yang menyebabkan begitu banyak hal yang sangat berbekas di hati orang-orang ini? And they all emphasize his emphasis on repentance. Dan ternyata saudara-saudara, kesan mereka adalah karena John Sung selalu memberikan penekanan kepada pertobatan. Two of them gave me very vivid, very dramatic illustration. Dan saudara, dua dari mereka yang saya interview itu memberikan ilustrasi yang sangat dramatis. They told me how he usually came out to the platform to preach in his long white Chinese gown. Dan dia menceritakan bagaimana John Sung biasanya kalau datang itu berkhotbah, dia menggunakan pakaian Cina yang putih yang panjang. And then after he had preached for maybe 1.5 hours, and it was about time to close. Dan biasanya setelah dia khotbah 1 sampai 1,5 jam, itu sudah waktunya dia akan
menutup khotbahnya. Then he will take out from his pocket one little coffin. Dan dia biasanya dia mulai mengambil dari kantongnya itu satu box mati apa namanya coffin. Apa tuh namanya tempat orang mati taruh dalam peti mati yang kecil. That is to symbolize the death of the human hearts. That's the box there. Dan kotak itu yaitu kotak itu adalah merupakan simbol daripada kematian manusia. There's terrible sin there, and sin has brought death. The wages of sin is death. Dan saudara, di dalam kotak itu begitu banyak dosa manusia dimasukkan di situ. This is the coffin of the human hearts. Dan itu merupakan peti mati daripada hati manusia. And if we want to set ourselves right with Jesus Christ, then the sins must be dealt with. Dan saudara, kalau kita mau ingin supaya hati kita ini benar-benar diserahkan kepada Yesus, maka dosa-dosa ini harus dibuang. Then he will take out the lid of this coffin. Dan kemudian saudara, dia mulai membuka tutup dari peti mati ini. Then he will take out strips of cloth, small strips. Ya, dan kemudian dia mulai mengambil nanti kain kecil dari peti tersebut. They say about 50. Itu ada 50. Each one of them is the name of one sin. Dan setiap kain ini adalah nama salah satu dosa. And each time that he lifted up, he will read that sin. Dan tiap kali dia angkat kain itu, dia membaca dosa itu. Opium smoking. Jadi orang-orang yaitu pengisap pipa, perokok melalui pipa. How many of you are opium smokers? Raise your hand. You want Jesus Christ to forgive you of this sin? Raise your hand. Siapakah di antara mereka adalah perokok berat? Coba angkat tanganmu. The next one, gambling. Ya, itu penjudi. The next one, gambling. Ya, judi atau pencuri. Ya, pencuri. Stealing. Thief. Speaking untruth, lies. Jadi itu berbohong. How many of you have spoken lies and want Jesus to forgive your sins? Berapa dari antara itu suka mengatakan hal-hal yang bohong? Concubine, more than one wife. How many of you have concubines? Berapa di antara orang yang punya selir? One after the other. About 50. Jadi dosa itu diangkat satu persatu dibacain sampai 50. This church leader, he's now dead, told me he was the interpreter for Billy Graham's crusade. Dan orang ini pemimpin gereja ini sekarang sudah mati dan dia pernah memberikan penterjemahan untuk Billy Graham. He said he was a young man sitting in the front. He was in 1935. Dan dia itu berdiri duduk di depan sekali, dan itu pada tahun 1935. Over 1,000 people in the church hall. Dan itu begitu banyak orang di gereja itu pada waktu itu. So each time he took out, my hand went up. Dan setiap kali dia angkat kain itu, tangan saya selalu naik. At that time my hand went up 10 times. I was in tears. Tapi setelah tangan saya naik kira-kira 10 kali, saya mulai menangis. And I saw my friend all in tears. Dan teman-teman saya di sekitar saya juga mulai menangis satu persatu. Because that's what repentance is. Repentance is not just in a general, vague way. Lord, I've sinned. Dan sebab apa, sah? Itulah arti pertobatan yang sesungguhnya. Sebab pertobatan itu bukan hanya sebenarnya kata-kata yang dibuat begitu puitis kepada Allah. It is, Lord, this is wrong in my heart. Tapi ini adalah supaya Tuhan itu ada dalam hati saya. I want to change my life by your grace. Forgive me. Turn me away from this sin. Dan saya ingin supaya saya mengubah hati saya ingin membuang dosa-dosa ini supaya Yesus berkenan diam dalam hati saya. Does Jesus speak to us today like that? Does he point his finger in certain areas of our life that needs to be corrected? Apakah saudara Yesus juga berbicara seperti itu dalam hati kita pada hari ini? Apakah ada bagian-bagian tertentu atau dosa-dosa tertentu dalam hati kita yang harus dikoreksi? Jesus says here that the only hope for this church in Ephesus, if they are willing to remember what they were like and they are willing to repent. Sebab apa, saudara? Satu-satunya jalan untuk mengeluarkan gereja ini, yaitu gereja di Efesus, dari kesalahan ini, yaitu mereka harus ingat apa yang sudah diajarkan 30 tahun yang lampau, dan juga harus ada And Jesus Christ gives a warning. He says, if you fail to do that, if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand. Kemudian ayatnya yang peringatan yang ketiga,
Sesudah panggilan yang kedua, panggilan yang ketiga, yaitu berupa peringatan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Oh, dear friend, this is a very sad, a very solemn warning from the Lord. Itu merupakan peringatan yang sangat menyedihkan sekali dari Tuhan. He's not here addressing to individual, he's talking to the church, the people of God. Dia tidak berbicara kepada satu persatu orang di sini, tapi dia berbicara tentang gereja, yaitu umat Allah. If they refuse to repent, if they refuse to love one another, they are committing ecclesiastical suicide. Dan saudara-saudara, yang kata lain, jika mereka menolak untuk bertobat, jika mereka menolak untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, maka mereka akan kehilangan tugas yang sudah diberikan oleh Allah pada mereka. For a loveless church is a contradiction in definition. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini, kalau kita berkata di sini ada kasih di dalam gereja itu, maka ada satu hal kontradiksi di sini. Because the whole idea of the people of God, of the church of Jesus Christ, is that we learn to love one another, Sebab to apa, forgive saudara? one another. Sebagai umat Allah, sebagai gereja Tuhan, maka kita seharusnya dan bahkan menginginkan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jesus says, how is the world to know that you are my disciples if we love one another? Yesus berkata, bagaimanakah supaya orang lain mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. And so if the people of God are not in love with one another, we cease to be a church. Jadi saudara, bagaimana jika umat Allah tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan saling membenci di dalam gereja? And alas, today we find that the church at Ephesus has ceased to exist. Dan saudara, kota di Efesus, gereja di Efesus itu, ya, dan Anda tahu apa yang terjadi dengan gereja di Efesus saat ini, itu tidak ada lagi. In closing, this letter to the church at Ephesus is telling us this need for balance. Ya, jadi kita melihat saudara, gereja di Efesus ini sangat membutuhkan, yaitu mereka harus balance, seimbang. The balance between love for truth and love for brethren, one another. Yaitu mereka perlu seimbang, yaitu untuk mencintai, di satu sisi mencintai kebenaran, tapi juga di satu sisi yaitu mereka mencintai saudara-saudara seiman. We need both. Kita membutuhkan kedua-duanya. Not enough just to say, I love truth and I stand for truth. I speak against falsehood, but no love for the brethren. Kita tidak bisa mengatakan saya mencintai kebenaran, saya akan mempertahankan kebenaran, tetapi saya tidak mengasihi saudara-saudara seiman saya. No point in saying, I'm so full of love for people. Doesn't matter what people say is true or not true, what is in the Bible or not in the Bible. Tetapi juga satu hal yang salah, kalau saya mengatakan yang penting bagi saya adalah saya mencintai saudara-saudara seiman saya, tapi di sisi lain mengatakan tidak menjadi masalah apapun yang dikatakan oleh orang lain, benar atau salah, apakah itu dari firman Tuhan maupun bukan dari firman Tuhan. We need both, dear brothers and sisters. Kita membutuhkan kedua-duanya untuk diseimbangkan. God help us to learn from this letter to the church at Ephesus. Tuhan dapat menolong kita untuk bisa belajar dari surat wahyu ini yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Let's bow in prayer. Mari kita berdoa. Dear Lord, we thank you. You are the same yesterday, today, forever. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Engkau Allah yang sama, baik kemarin, hari ini maupun hari esok. You are very much alive today too. Engkau juga tetap hidup pada saat ini. As you spoke to your people at Ephesus, so Lord, speak to us today. Sebagaimana Engkau berbicara kepada jemaat di Efesus, berbicaralah juga kepada kami pada hari ini. Lord Jesus, shine your light on those areas of our life that need repentance. Dan saudara-saudara, biarlah Engkau menerangi hati kami, supaya dengan demikian kami tahu dalam bagian-bagian hidup kami yang mana dibutuhkan pertobatan. Lord, be merciful to us. Ya Tuhan, bermurah hatilah kepada kami. Help us to love one another. Dan tolonglah kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. To love those in our families, to love those in our churches, to love those in our offices.
mengasihi mereka yang dalam keluarga kami, mengasihi juga mereka yang dalam gereja. Help us, Lord, to be lampstands that shine for you. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. For Jesus' sake we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.